melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Lowo Ijo bertempur sengit dengan Aryo Saloko. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Lowo Ijo dan anak buahnya bertempur sengit dengan dalang mantingan Wirosobo, Aryo Saloko, Widuri, dan Roro Wilis. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Meskipun kadang-kadang timbul pula ingatan Bagolan bahwa seorang kawannya memerlukan lawannya itu, namun seandainya ia berhasil menangkap hidup pun, ia pasti akan membuat perhitungan dengan Jodipo. Gadis kecil harus ditukar sedikitnya dengan sebuah timang bermata berlian 3 rantai, seperti yang dirampoknya di daerah Mangir beberapa bulan yang lalu. Tetapi ketika Widuri itu bertempur semakin cepat, ingatannya tentang timang bermata berlian 3 rangkai itu pun kabur. Yang ada kemudian adalah ingatan tentang kepalanya sendiri yang setiap saat terancam akan terlepas dari lehernya. Wirosobo pun ternyata terlihat kesulitan mantingan, tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Ia tidak dapat meninggalkan lawannya yang pasti akan menyulitkan kawan-kawan yang lain. Meskipun ia telah berusaha secepat-cepatnya menyelesaikan pertempuran, tetapi kedua lawannya yang bernama Cemoro Aking dan Ketapang itu dapat memberikan perlawanan dengan gigih. Ternyata kedua orang itu pun sekedar dapat memberikan perlawanan dan mengikat Wirosobo dalam suatu pertempuran, sebab mereka berdua pun yakin bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan Wirosobo. Demikianlah ketika malam bertambah malam, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Ketika tubuh mereka telah dibasahi peluh yang mengalir dari setiap lubang kulit, tandang mereka pun menjadi semakin keras. Masing-masing kemudian bermaksud untuk segera mengakhiri pertempuran dan membinasakan lawan-lawan mereka. Demikian juga Lowo Ijo yang semakin keras menekan Ki Dalang Mantingan ke dalam keadaan yang semakin berbahaya. Mantingan pun kemudian harus bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan dirinya. Tetapi perasaannya kini benar-benar telah bulat bahwa ia harus menegakkan kesetiakawanannya terhadap Maiso Jenar, Aryo Saloko, dan anak-anak Banyu Biru, apapun yang akan terjadi atas dirinya. Karena itu ia sama sekali tidak gelisah, bingung, dan berkecil hati ketika tekanan-tekanan Lowo Ijo menjadi semakin sengit. Namun justru karena itulah maka ia tetap tenang dan menguasai dirinya, sehingga ia tidak kehilangan akal. Dengan demikian maka setidak-tidaknya ia akan dapat memperpanjang waktu perlawanannya. Sebab dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit sekalipun, otaknya masih cukup cerah untuk mencari jalan keluar dari bahaya itu. Lowo Ijo lah yang justru menjadi gelisah dan marah. Ia ingin segera membunuh lawannya. Namun sampai beberapa lama usahanya selalu tidak berhasil. Karena itu dibakar oleh kemarahannya yang memuncak. Tiba-tiba ia berteriak nyaring. Kedua pisaunya disilangkan di atas kepalanya. Sedang dari matanya seolah-olah memancar api yang menyala-nyala. Mantingan terkejut melihat sikap itu. Ia masih belum tahu apa maksud dari gerakan-gerakan yang aneh itu. Namun ia yakin bahwa Lowo Ijo sedang membuka ilmunya yang diandalkan. Dengan demikian Mantingan semakin menyiagakan diri. Ia masih melihat Roro Wilis dan Wirosobo melayani
lawannya. Karena itu bagaimanapun ia harus berusaha untuk menyelamatkan mereka itu sampai mereka berhasil membunuh lawan-lawan mereka, supaya mereka tidak ditelan oleh Lowoijo. Ketika Lowoijo sudah siap untuk meloncat dan menyerangnya kembali, Mantingan membelai trisulanya sekali lagi, seolah-olah untuk yang terakhir kalinya. Ilmu pacar wutahnya sudah dikerahkan sejak lama sebelum Lowoijo mempergunakan ilmu terakhirnya. Meskipun demikian, ia tak dapat mendesaknya. Apalagi sekarang pada saat Lowoijo sudah sampai pada puncak keganasannya. Waktu yang diperlukan Lowoijo untuk memusatkan tenaganya tidaklah lama. Beberapa kejap kemudian ia sudah melompat kembali dan menyerang Mantingan dengan sangat dahsyat. Mantingan pun dengan mati-matian menggerakkan trisulanya dalam puncak ilmu pacar wutah. Namun hanya sesaat saja ia mampu bertahan, sebab kemudian terasa bahwa gerakan-gerakan Lowoijo memancarkan udara yang amat panas. Mantingan sadar bahwa udara yang panas itu adalah akibat dari ilmu Lowoijo yang dipancarkan oleh kekuatan batinnya yang tinggi bersumber pada ilmu hitam. Berapa kali Mantingan terdesak, bahkan kemudian dengan garang Lowoijo melompat memburu, didahului oleh udara yang sangat panas. Kali ini Mantingan benar-benar tidak melihat kemungkinan untuk mengelakkan diri. Udara panas yang membakar dirinya seolah-olah membuat darahnya mendidih dan tak berdaya. Kakinya tiba-tiba terasa lumpuh. Dalam keadaan demikian ia hanya mampu mengacungkan trisulanya lurus ke depan ke arah Lowoijo yang seperti akan menerkamnya dengan dua pisau belati di tangan. Namun dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba terdengar jerit ngeri yang kemudian disusul tubuh yang jatuh terbanting. Lowoijo yang sudah yakin akan dapat menembus dada Mantingan menjadi terkejut, sehingga langkahnya terhenti. Ketika ia menoleh dan juga Mantingan sampai pula menoleh, dilihatnya Tembini berguling-guling di tanah. Dari dadanya memancar darah merah segar. Seleret pandang Roro Wilis menyambar wajah Mantingan yang kosong. Sebenarnya lah bahwa Roro Wilis melihat keadaan Mantingan yang berbahaya. Karena itu sengaja ia berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi Lowoijo. Karena untuk melukai Wadas gunung masih agak sulit dan waktu yang terlalu sempit. Akhirnya pedang Roro Wilis terpusat ke arah dada Tembini. Untunglah bahwa ketangkasannya mampu mendahului gerak Lowoijo yang hampir saja menentukan batas umur Mantingan. Dengan ilmu yang dinamai oleh Pasingsingan alas kobar, sehingga benar-benar cerita Tembini dapat menghentikan langkah terakhir Lowoijo. Melihat Tembini terbanting dan terguling-guling di tanah, Lowoijo sama sekali tidak menaruh perhatian. Ia bahkan menjadi semakin marah karena geraknya terganggu. Karena itu dari mulutnya terdengar umpatan, "Persetan kau Tembini, matilah kau kelinci, dan kulitmu akan kurentang di depan regol sarang kita, sebagai peringatan dari salah seorang anggota Lowoijo yang memalukan." Semua yang mendengar umpatan itu mau tak mau meremang bulu kuduknya. Terhadap anggotanya sendiri Lowoijo dapat berbuat demikian, apalagi kepada lawan-lawannya. Dalam pada itu Bagolan pun menjadi ngeri. Ia tidak mau diperlakukan seperti Tembini, apalagi lawannya tidak lebih dari seorang gadis kecil. Tetapi bagaimanapun Bagolan mengerahkan tenaganya, ternyata ia tidak dapat mengatasi keadaan. Sebab rantai perak itu seperti selalu meraung-raung di telinganya, menyambar-nyambar seperti lalat yang dapat saja hinggap di mana-mana di bagian tubuhnya dengan sesukanya. Memang beberapa kali Bagolan telah merasakan ujung rantai itu menyengat tubuhnya, sakit dan nyeri. Semakin lama semakin sering. Dan ia tahu benar bahwa gadis kecil itu seperti sedang bermain-main saja. Kalau akhirnya gadis itu bertempur sebenarnya, maka benar-benar seluruh kulitnya akan terkelupas habis.
Dalam pada itu, kembali mata Lowo Ijo yang memancar merah menyambar wajah Mantingan, dan kembali kemarahan yang membakar dadanya terpancar dari mata itu seperti terpancarnya api. Kali ini Lowo Ijo tidak mau melepaskan korbannya lagi. Apapun yang terjadi, meskipun semua anggotanya akan berteriak bersama-sama dan mati bersama-sama sekalipun, ia akan membunuh Mantingan untuk kemudian membunuh Wirosobo dan Arya Saloka. Tapi ketika ia sudah siap, tiba-tiba dilihatnya seorang anak muda muncul dari kegelapan malam, berjalan seenaknya ke arahnya. Wajahnya yang cerah selalu dihiasi oleh senyumnya yang manis. Dengan ramah kemudian terdengar ia berkata, "Paman Mantingan, sebaiknya paman beristirahat untuk sementara. Meskipun aku harap paman untuk selalu mengawasi aku di sini. Beberapa tahun yang lampau aku mendengar guruku bertempur mati-matian melawan Lowo Ijo di tengah-tengah hutan Tambak Boyo. Sekarang kurang lebih 5 tahun kemudian, biarlah aku muridnya mencoba kesaktiannya. Apakah benar aku telah dapat memenuhi harapan guruku, mewarisi ilmunya untuk sedikitnya seperti ilmu guru 5 tahun yang lalu?" Melihat kedatangan anak muda dan mendengar kata-katanya untuk mencoba melawannya, Lowo Ijo seperti dihantam batu hitam sebesar kepalanya. Ia menjadi marah sekali. Sedemikian marahnya sehingga untuk beberapa saat ia terpaku gemetar di tempatnya. Mantingan pun terheran-heran mendengar permintaan Arya Saloka itu. Apakah benar-benar ia akan melakukannya? Dalam pada itu Mantingan pun kemudian menengok ke segenap arah untuk mencari di manakah orang-orang yang baru saja bertempur melawan Arya Saloka. Tetapi yang nampak hanyalah kegelapan malam. Di sana sini nampak beberapa orang yang terikat dalam pertempuran berpasang-pasang. Jorodri melawan Carang Lampit, Roro Wilis melawan Wadas Gunung, Wirosobo melawan Cemoro Aking dan Ketapang, sedangkan Widuri melawan Bagolan. Karena keheranan maka tanpa sengaja Mantingan bertanya, "Di manakah lawan Anggir tadi?" Arya Saloka masih saja tersenyum. "Aku terpaksa membunuh mereka, paman, karena ternyata sudah tidak mau mendengar peringatanku. Bahkan mereka dengan ganasnya mencoba membunuh aku pula. Kau bunuh mereka bertiga." Tiba-tiba terdengar Lowo Ijo berteriak, "Maaf Lowo Ijo, anak buahmu itu terlalu keras kepala," jawab Arya Saloka. Sekali lagi dada Lowo Ijo terguncang. Ketika ia memandang berkeliling, ia masih melihat Wadas Gunung, Cemoro Aking, Ketapang, Bagolan, Carang Lampit, dan Tembini yang terluka. Kalau demikian maka orang-orang yang terbunuh itu adalah Bandotan, Jodipo, dan seorang kebanggaannya yang bernama Kyai Sodo. Dengan hampir tidak percaya, Lowo Ijo sekali lagi berteriak, "Benar kau lakukan pembunuhan itu?" "Aku tidak bermaksud demikian Lowo Ijo. Aku sekedar membela diri. Dan aku tidak melihat cara lain daripada membinasakan mereka. Lebih-lebih orang setengah tua berjanggut panjang dan bersenjata sepasang nenggolo. Ganasnya bukan main." Tidak atas kehendaknya Lowo Ijo berkata, "Iyalah Kyai Sodo Gebang, kau bunuh juga orang itu." Terpaksa gumam Arya Saloka. Mau tidak mau Lowo Ijo berpikir keras. Apakah ada orang lain yang membantu anak muda itu sehingga ia berhasil membunuh ketiga orangnya yang sama sekali bukan orang-orang sembarangan? Dan sekarang anak itu datang menantangnya. Tiba-tiba timbul dendam di dalam hati Lowo Ijo. Dendam itu semakin lama semakin membara dan menyala-nyala. Memang sejak semula ia ingin membunuh anak muda itu untuk memadamkan semangat perlawanan anak-anak Banyu Biru. Sebab anak-anak Banyu Biru yang menyingkir ke daerah Gedong Songo inilah sebenarnya yang berbahaya bagi jalan yang dirintisnya untuk menguasai
seluruh daerah Perdikan bekas Perdikan Pangrantunan. Dan sekarang anak itu telah datang kepadanya untuk menyerahkan dirinya. Maka adalah suatu kebetulan bahwa tanpa bersusah payah ia akan dapat mencapai maksudnya. Karena itu dengan menggeram ia berkata, "Aryo Saloko, kalau kau benar-benar dapat membunuh ketiga orang-orangku tanpa bantuan orang lain, maka wajarlah kalau kau berani menantang aku. Tetapi kalau dalam perkelahian ini kau akan terbunuh dengan sia-sia, maka jangan salahkan aku. Bersama-sama dengan mantingan, kepalamu akan aku penggal dan akan aku pasang kelak di tengah-tengah alun-alun Banyu Biru. Dengan demikian, apakah kira-kira rakyat Banyu Biru itu akan tetap setia kepadamu?" Aryo Saloko tidak menjadi marah mendengar perkataan kasar itu. Ia tahu dari gurunya bahwa orang-orang semacam Lowo Ijo itu memang selalu berkata kasar. Maka dengan tenangnya ia menjawab, "Jangan kau menakut-nakuti aku, Lowo Ijo. Kepalaku jangan sekali-kali kau penggal. Sebab alangkah sulitnya hidup tanpa kepala." Gila, geramnya. Mendengar ejekan-ejekan mantingan, telinga Lowo Ijo malah terbakar hangus. Apalagi sekarang anak yang baru dapat tegak berdiri itu telah berani menghinanya pula, menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan cara yang sama. Karena itu Lowo Ijo sudah tidak mau berkata lagi. Sebagai seorang maharaja di daerah Alas Mentawok yang dilindungi oleh gurunya yang maha sakti dan bernama Pasingsingan, Lowo Ijo tidak biasa membiarkan dirinya dihina dan tidak biasa pula mencoba menahan-nahan kemarahannya. Kalau ia ingin membunuh, membunuhlah ia. Kalau ia ingin menyiksa, menyiksalah ia. Kalau ia hanya sekedar ingin merampok, maka merampoklah ia. Demikianlah kali ini timbullah keinginannya untuk membunuh dengan cara yang paling mengerikan. Ia menganggap bahwa orang-orang itu sama sekali tidak menghargainya, tidak merasa ketakutan kepadanya. Karena itu mereka harus mendapat hukuman. Sambil menggeram dahsyat, Lowo Ijo menerkam Aryo Saloko sekaligus dengan ilmunya alas kobar. Udara yang panas seolah-olah memancar dari tubuhnya, melingkar ke segenap penjuru di sekitarnya. Mantingan yang tidak mengalami serangan Lowo Ijo itu pun merasakan betapa udara panas itu telah membakar kulitnya. Bersama dengan itu hatinya pun terguncang keras. Apakah yang akan terjadi dengan Aryo Saloko? Mantingan sendiri mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri melawan Lowo Ijo. Tetapi hatinya terlonjak ketika ia melihat Aryo Saloko dengan tenangnya dapat menghindarkan dirinya dari terkaman pisau Lowo Ijo. Dengan tangkasnya ia berkisar ke samping, dan dengan gerakan yang cepat dan lincah, ia melompat memutar tombak pusakanya, langsung mengarah ke ulu hati lawannya. Lowo Ijo pun terkejut melihat serangan itu. Anak ini benar-benar seperti anak setan. Serangannya yang dibarengi dengan ajinya alas kobar masih sempat dihindari oleh Aryo Saloko. Sebenarnya lah bahwa Aryo Saloko pun mula-mula terkejut merasakan serangan udara panas itu. Namun tanpa sesadarnya, udara yang panas itu lambat laun menjadi sejuk dengan sendirinya. Setelah peluhnya mengalir dari segenap lubang kulitnya, maka tubuhnya semakin merasa segar. Ia tidak lagi terpengaruh oleh udara panas yang secara bergelombang melibat dirinya. Ia sendiri tak menyadari bahwa berkat pertolongan orang berjubah abu-abulah, ia dapat membebaskan diri dari serangan aji alas kobar yang ganas. Kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tubuh Aryo Saloko yang semula merupakan tenaga cadangan untuk menebus urat-urat darahnya di permukaan kulit untuk melawan rangsang dari luar, kini telah bebas. Kekuatan-kekuatan itu dapat dipergunakan untuk keperluan-keperluan khusus.
adalah suatu kurnia baginya, bahwa ia telah berhasil mengatur jalan pernapasannya serta jalur-jalur urat-urat di tubuhnya dengan baik menurut petunjuk Kebu Kanegoro yang disangkanya untuk mendasari ilmunya Sosro Birowo, disusul dengan usaha orang berjubah abu-abu yang telah membuka segenap simpanan kekuatan di dalam tubuhnya. Demikianlah Aryo Saloka seolah-olah telah dapat membebaskan dirinya dari gangguan simpul-simpul perasa dari seluruh permukaan kulitnya. Meskipun ia tidak menjadi kebal dari serangan senjata, namun dalam saat-saat menentu, dengan sendirinya ia berhasil mengurangi segenap perasaan yang ditimbulkan oleh simpul-simpul perasa itu. Sebenarnya lah bahwa seseorang dengan mengatur pernapasannya dengan baik, pemusatan pikiran dan kehendak, percaya kepada kebenaran atas tindakannya, dan pasrah setulus-tulusnya kepada Tuhan yang Maha Besar, dapatlah kiranya orang menyingkirkan diri dari kesadaran perasaan yang ditimbulkan oleh wujud jasmaniahnya, sehingga akhirnya orang dapat menguasai wujud jasmaniahnya sendiri. Dalam keadaan yang demikian, Aryo Saloka bertempur dengan gigihnya melawan Loijo. Sebagai seorang pemuda yang sedang berkembang, ia memiliki semangat yang luar biasa. Otot-ototnya yang mulai nampak berjalur-jalur di bawah kulitnya telah membentuk tubuhnya menjadi bertambah serasi dengan wajahnya yang keras, penuh daya juang dan penuh harapan bagi masa depan. Mantingan melihat pertempuran itu seperti terpaku di tempatnya. Mimpi pun tidak bahwa ia akan berkesempatan menyaksikan Aryo Saloka bertempur melawan Loijo dalam keadaan sedemikian baiknya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Aryo Saloka telah berhasil menempa dirinya menjadi seorang anak muda perkasa yang mau tidak mau harus diakuinya bahwa anak itu telah melampauinya dan menempatkan dirinya sejajar dengan tokoh-tokoh hitam yang terkenal itu. Bahkan ternyata bahwa Aryo Saloka sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam pertempuran itu, meskipun ia harus melawan ilmu Loijo yang memancarkan panas sepanas api. Mantingan tersadar ketika beberapa kali udara panas melanda dirinya. Karena itu segera ia melangkah surut menjauhi titik pertempuran dengan pertanyaan di dalam dirinya, apakah sebabnya? Maka Aryo Saloka seolah-olah sama sekali tidak merasakan sentuhan-sentuhan udara panas itu. Meskipun demikian, Mantingan belum berani meninggalkan Aryo Saloka bertempur di luar pengawasannya. Kalau terjadi sesuatu atas anak itu, maka Mantinganlah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Sedangkan untuk ikut serta di dalam pertempuran itu, Mantingan tidak sampai hati. Ia tidak melihat keharusan untuk bertempur berpasangan melawan Loijo. Meskipun ia yakin bahwa seandainya ia ikut serta, maka pasti ia berdua dengan Aryo Saloka akan segera dapat memenangkan pertempuran itu. Meskipun barangkali tubuhnya akan hangus oleh pancaran panas dari tubuh Loijo. Karena itu Mantingan hanya dapat melihat saja pertempuran itu dengan penuh minat. Meskipun trisulanya tetap tergenggam erat di tangan, ia kemudian menjadi bangga ketika melihat Aryo Saloka bertempur dengan gagahnya, menyambar-nyambar seperti burung raja wali raksasa. Tetapi Loijo pun lincah. Ia benar-benar dapat bergerak seperti kelelawar di dalam gelap, matanya menjadi bercahaya seperti mata serigala. Dengan menggeram dahsyat sekali, ia bertempur semakin ganas. Namun demikian di dalam hatinya terseliplah pertanyaan yang membelit-belit dirinya. Seperti juga Mantingan, Loijo menjadi heran mengapa anak muda itu dapat membebaskan dirinya dari pengaruh ilmu alas kobar. Ketika Loijo tidak dapat menemukan jawab atas pertanyaan itu, justru ia menjadi semakin marah. Geraknya menjadi semakin ganas, mirip seperti serigala kelaparan.
Ia merangsang lawannya dengan rakusnya. Kedua pisau beladinya berkilat-kilat, menyambar-nyambar seperti sepasang halilintar yang dipakai dewa pencabut nyawa, seperti dalam cerita pewayangan. Tetapi Aryosaloko pun tangguh bukan kepalang. Tombaknya dapat melindungi tubuhnya rapat sekali. Sedangkan gumpalan bayang-bayang tombaknya itu bergulung-gulung seperti awan gelap yang siap menelan apa saja yang menghalangi dirinya. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya. Lowoijo, murid terkasih hantu bertopeng, melawan Aryosaloko dalam dunia pengembaraannya. Lowoijo telah banyak memiliki pengalaman yang dahsyat dan mengerikan. Telah beberapa puluh orang yang cukup terkenal dilawan dan dibunuhnya. Telah beberapa daerah perdikan yang didatanginya dan bertekuk lutut menyerahkan segala harta kekayaannya. Tetapi beberapa kali ia berhasil meloloskan diri dari jaring-jaring yang dipasang oleh para pejabat keamanan dari kerajaan Demak. Namun ia masih tetap pada pekerjaannya, merampok, membunuh. Dan yang terakhir, terbesitlah kemauan Lowoijo untuk menundukkan perdikan Banyu Biru. Apalagi ketika tersiar berita untuk kedua kalinya bahwa Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten tersimpan di daerah itu. Ketika itu ia sepakat dengan kawan-kawan segolongannya untuk bersama-sama menghancurkan Banyu Biru. Meskipun mereka yakin bahwa setelah itu akan terjadi saling mendesak dan saling membunuh di antara golongan hitam itu sendiri. Namun tiba-tiba rintisan usahanya itu terbentur hanya karena Aryosaloko datang kembali ke tanah perdikannya. Apakah sebenarnya arti dari anak ini? Tetapi ia sekarang menghadapi suatu kenyataan bahwa Aryosaloko yang masih muda itu memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan demikian maka dada Lowoijo menjadi semakin bergolak. Dengan darah yang mendidih ia mengerahkan segenap kekuatannya dengan dilambari oleh ilmunya Alas Kobar untuk membinasakan anak itu. Aryosaloko bukanlah seekor cacing yang hanya mampu melingkarkan diri. Lebih dari 5 tahun ia telah membajakan dirinya, dipandu dengan tubuhnya yang sedang mekar dalam umurnya yang muda itu. Maka ia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Ia memiliki ketangkasan, ketangguhan, dan kelincahan yang dapat menyamai Lowoijo. Bahkan apapun yang dapat dilakukan oleh Lowoijo dapat disejajari oleh lawannya yang muda itu. Dengan demikian Lowoijo menjadi bertambah marah. Bahkan akhirnya ia kehilangan kesabaran dan perhitungan. Apalagi ketika sekali-kali ia sempat melihat lingkaran-lingkaran pertempuran yang lain. Tak ada tanda-tanda sama sekali bahwa anak buahnya dapat mengatasi keadaan. Wadas Gunung, adik seperguruannya, ternyata semakin sulit keadaannya. Ia hanya dapat berkisar mundur dan mundur tanpa tembini. Bagi Wilis, Wadas Gunung sama sekali tidak berarti, meskipun untuk membunuhnya tidak pula terlalu mudah. Sedang Wirosobo masih bertempur pula dengan garangnya. Kapaknya terayun-ayun menakutkan. Di kejauhan nampak Widuri berdiri tegak dengan rantai berputar di tangan kanannya. Bagolan yang berdiri beberapa langkah di mukanya hanya berkisar-kisar saja. Dengan tertawa-tawa Widuri membiarkan Bagolan menyerangnya. Tetapi untuk beberapa lama Bagolan sama sekali tak berani mendekati gadis kecil dengan rantai berputar itu. Seperti seekor ayam jantan yang takut menghadapi lawannya, ia berkisar berputar-putar. Namun kemana ia pergi, Widuri selalu menghadapinya. Akhirnya Bagolan menjadi marah juga. Marah, malu, dan segala macam perasaan bercampur baur. Kedua bola besi bertangkai di tangannya telah basah karena peluhnya. Dengan gemetar ia menggigit bibirnya. Sekali-sekali ia ingin melompat dan memukul hancur gadis itu. Tetapi setelah sekian lama ia bertempur, ia mengetahui benar bahwa gadis kecil itu telah memiliki kesempurnaan dalam bermain-main dengan rantainya.
sehingga yang dapat diperbuatnya hanyalah mengumpat-umpat di dalam hati tak habis-habisnya. Kalau saja Widuri menyerangnya, Bagolan akan mendapat kesempatan pada perubahan-perubahan gerak gadis itu. Tetapi ternyata Widuri masih berdiri saja di tempatnya. Tetapi justru karena itu Bagolan merasa malam itu tegang sekali. Keningnya berkerut-kerut dan napasnya terdengar berkejaran. Ia ingin berbuat sesuatu, tetapi tidak dapat. Karena itulah maka ia menjadi seperti cacing kepanasan. Lowoijo sendiri akhirnya merasa bahwa Aryo Saloka ternyata jauh meleset dari anggapannya. Anak muda itu bertempur dengan tangkasnya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda itu benar-benar seperti apa yang dilakukan oleh Maiso Jenar beberapa tahun yang lalu di hutan Tambak Boyo. Ketangkasan, ketangguhan, dan keterampilan. Bahkan sekarang, ketika ia telah dapat melengkapi ilmunya dengan ilmu pamungkasnya Alas Kobar, anak itu sama sekali tidak menemui kesulitan apapun. Sehingga menurut penilaian Lowoijo, Aryo Saloka sekarang telah lebih jauh maju dari Maiso Jenar 5 tahun yang lalu. Di samping perasaan marah, timbul pula sepercik pertanyaan di dalam dada hantu Mentawai itu. Kalau muridnya telah berhasil menguasai ilmu sedemikian tingginya, lalu bagaimana dengan Maiso Jenar sendiri? Sementara itu Aryo Saloka bertempur terus dengan cepatnya, karena ia pernah mendengar bahwa Lowoijo memiliki ilmu yang tinggi. Maka ia tidak berani berjuang dengan setengah hati. Dan sekarang ternyata apa yang pernah didengarnya itu adalah benar. Ia pernah bertempur dan bahkan membunuh sepasang uling dari Rawa Pening. Namun ternyata Lowoijo mempunyai kelebihan dan dari mereka. Tetapi Aryo Saloka tidak tahu bahwa ilmu Alas Kobarlah yang agaknya mengganggu dirinya, karena sebagian kekuatan cadangannya tersalur untuk melawan kekuatan pancaran panasnya, sehingga kulitnya tidak hangus karenanya, di samping tata pernapasannya yang sempurna serta kebulatan pikiran dan tekadnya, serta pasrah diri setulus-tulusnya kepada Yang Maha Besar. Maka yang demikian itulah yang telah mengurangi gangguan-gangguan perasaan pada bentuk jasmaniahnya. Lowoijo semakin lama menjadi semakin panas. Ia sama sekali tidak peduli ketika didengarnya sekali lagi sebuah teriakan nyaring dari mulut orang yang bernama Ketapang karena goresan Kapak Wirosobo. Bahkan kemudian ia tidak sadar ketika di sekeliling titik pertempuran itu telah berdiri berjajar-jajar Wirosobo, Roro Wilis, dan Endang Widuri di samping Mantingan. Mereka telah kehilangan lawan-lawan mereka karena melarikan diri. Tetapi sebenarnya Lowoijo sendirilah yang telah mengeluarkan perintah itu, perintah untuk meninggalkan gelanggang. Sebab ia yakin kalau anak buahnya bertempur semakin lama, mereka pasti akan binasa. Dengan sebuah suitan yang tak dimengerti oleh orang lain, Lowoijo membenarkan anak buahnya untuk menyingkir. Tetapi ia sendiri sama sekali belum bermaksud meninggalkan pertempuran itu. Ia benar-benar ingin membunuh Aryo Saloka. Ia mengenal sifat-sifat ksatria dan lawan-lawannya itu. Karena sifat-sifat itu, maka mereka pasti tidak akan menyerangnya bersama-sama. Perhitungan-perhitungan yang licik ini pun bagi Lowoijo tidak ada halangan apapun. Ia dapat berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya. Dan ternyata perhitungannya kali ini pun benar. Roro Wilis, Widuri, Mantingan, dan Wirosobo, bahkan kemudian juga Jolodri, hanya berdiri dengan tegang mengamati pertempuran itu dengan seksama, meskipun di tangan mereka tetap tergenggam senjata masing-masing. Bahkan ujung pedang Roro Wilis meskipun menunduk ke tanah, namun tetap bergetaran siap untuk menembus dada hantu dari Mentawai itu. Namun mereka seakan-akan terpesona melihat pertempuran itu, meskipun mereka tidak merasa curang apabila mereka bersama-sama menangkap Lowoijo itu. Namun tiba-tiba di dalam hati mereka timbullah keinginan mereka
untuk membiarkan Aryo Saloka bertempur sendiri. Lowoijo yakin meyakinkan dirinya bahwa ia mengharap untuk dibiarkan bertempur sendiri, kemudian berkata, "Hei betina-betina dari Banyu Biru, mengapa kalian tidak maju bersama-sama? Jangan berpura-pura bersikap jantan dengan membiarkan anak kecil ini menjadi korban kesombongan kalian."